Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semuanya selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kita doakan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, kemarin kita sudah membahas, dalam minggu-minggu kemarin itu kita sudah membahas pasal tentang hal yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudhu, oleh orang yang junub, dan oleh orang yang sedang haid atau wanita yang sedang haid. Nah, insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pasal sebab tayamum yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Mari kita baca dulu pasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Asbabut tayammumi ari pirang-pirang sababna tayamum. Salah satun eta ayat 3. Taqdul ma'i kahiji ku sabab eueuhna cai, wal marodu sareng kadua ku sabab gering, wal ihtiyaju sareng ku sabab butuh ilaihi kana itu cai, li'at si hayawanin karena ku sabab halab habna atau hausna hayawan muhtaromin anu dimuliakeun ku syara. Goirul muhtaromin ari hayawan anu teu dimuliakeun ku syara sitatun eta aya genep. Tarikus sholati tegesna kahiji jalma anu tinggal salat, wajanil muhsani sareng kadua jalma anu jina muhsan, wal murtadu sareng katilu jalma anu murtad, wal kafirul harobiyu sareng kaopat kafir harobi, wal kalbul aquru sareng kalima anjing galak, wal khinziru sareng kagenep bagong. Nah, sahabat kesemuanya, di sini dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah bahwa sebab-sebab tayamum itu ada 3. Jadi, tayamum itu bisa terjadi karena 3 perkara. Yang pertama, faqdul ma'i. Yang pertama, karena tidak adanya air. Jadi, ketika misal sekarang sedang musim kemarau, jadi sulit untuk mendapatkan air karena sudah kekeringan semuanya dikarenakan musim kemarau. Sehingga untuk melaksanakan wudhu atau adus itu tidak bisa menggunakan air karena airnya tidak ada. Nah, ketika air tidak ada, maka kita boleh bertayamum. Ingat sahabatku semuanya, jika
kita akan bertayamum, maka bersihkan hati kita dulu dari prasangka akan adanya air di suatu tempat. Karena ketika kita akan melaksanakan tayamum, tapi dalam hati kita bahwa di tempat itu ada air, maka kita harus mencarinya, melihatnya dulu ke tempat tersebut, buktikan bahwa di tempat tersebut itu ada air atau tidak. Ketika sudah dibuktikan ada air, maka kita harus berwudu dengan air. Tapi ketika di tempat itu tidak ada air, maka kita harus mengulangi tayamum kita dari awal. Karena tayamum yang tadi tidak sah, tidak jadi. Dan sahabatku semuanya, kita harus berhati-hati dalam menggunakan tanah tayamum. Itu harus yang bersih, harus yang suci. Nanti kedepannya kita akan bahas lagi di pasal selanjutnya. Yang penting, yang pertama itu sekarang tahu kita sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama tidak ada air. Terus yang kedua, wal marodu, karena sakit yang parah yang bisa menyebabkan kematian. Misal ada seseorang, dia itu sedang sakit parah sehingga ketika dia terkena air maka dirinya bisa menghilangkan nyawa. Ketika luka tersebut, sakit tersebut terkena air, maka bisa menghilangkan nyawa dirinya. Maka dari itu dia boleh dan harus wajib malahan, karena itu madarat. Ketika dia memaksakan wudu dengan air, maka dia menzolimi dirinya sendiri. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi wajib bagi orang yang memang sedang sakit parah, yang tidak boleh terkena air, menggunakan tanah untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Walaupun ada air di depannya, dia boleh tetap tayamum karena dia alasannya bukan karena tidak ada air tayamumnya, tapi karena dia sedang sakit yang parah yang bisa menyebabkan kematian. Ketika bersentuhan dengan air, maka dia boleh bertayamum walaupun di depannya ada air banyak. Nah, bagaimana kalau orang yang sedang sakit tersebut minum? Minum itu tidak apa-apa karena minum itu melalui mulut. Misal lukanya di tangan, di kaki, di wajah. Nah, sehingga ketika luka tersebut yang ada di wajah, di tangan, di kaki, kalau terkena air itu bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu harus menggunakan tanah untuk bertayamum. Nah, kalau minum kan melalui mulut, sedangkan mulut itu tidak ada lukanya. Misalkan seperti itu. Tapi kalaupun memang di mulut atau di sekitaran tenggorokan lukanya, itu mungkin ada kerusahan, ada hal lain yang memang penyakit yang memang benar-benar parah, walaupun bukan anggota wudhu dalam mulut ini, tapi jika memang bisa menyebabkan kematian karena ini juga mulut ada di bagian wajah, maka tetap harus menggunakan tanah untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga sebab tayamum itu adalah wal ihtiyaju, karena butuh ilaihi kepada air itu, li'at si hayawanin, disebabkan karena kehausannya hayawan atau hewan-hewan binatang muhtaromin yang dimuliakan oleh syara. Nah, yang ketiga ini, syarat tayamum ini adalah misal ada kita mencari air 1 ember dan itu bisa cukup untuk berwudu jika kita mengetahui, jika kita menggunakannya dengan baik, digunakan sedikit-sedikit untuk berwudu. Tapi dikarenakan air yang seember itu dipergunakan untuk minum hewan atau binatang karena sedang musim kemarau dan hanya ada air 1 ember saja, dan air 1 ember itu pun dipergunakan untuk hewan-hewan yang sedang kehausan, hewan-hewan yang dimuliakan oleh syara yang sedang kehausan, yang dimuliakan oleh Islam syara itu ya. Nah, dan hewan-hewan itu sedang kehausan, hewan-hewan tersebut. Maka kita lebih baik air tersebut gunakan untuk minum hewan-hewan tersebut. Kemudian kita bertayamumlah ketika akan sholat atau mengaji Quran.
Walaupun memang ada air yang cukup untuk wudhu, tapi air itu hanya cukup untuk minum hewan yang sedang kehausan. Walaupun memang bisa digunakan untuk wudhu, tapi kita lebih mementingkan hewan-hewan yang sedang kehausan yang memerlukan air tersebut, karena hewan-hewan tersebut lebih memerlukan daripada kita. Hewan tersebut tidak bisa minumnya digantikan oleh tanah, tapi kita wudhu bisa digantikan oleh tanah. Maka dari itu kita dahulukan airnya untuk minum hewan-hewan yang sedang kehausan, maka kita wudhunya diganti dengan bertayamum. Nah, yang selanjutnya ada hewan-hewan atau binatang yang tidak dimuliakan oleh syara. Insya Allah hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh syara akan dibahas di minggu depan atau minggu selanjutnya. Jadi pada kesimpulannya, sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama karena tidak adanya air, yang kedua karena sakit parah, yang ketiga karena kehausannya hewan-hewan yang dimuliakan oleh syara atau Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.